Oke, kita mulai ya kelasnya karena di tempat saya mau hujan deras sepertinya, jadi daripada nanti jaringannya lemot, eh, kalau sudah selesai nanti kita akhiri saja begitu. Jadi latihannya untuk hari ini silahkan dikerjakan di luar jam kuliah. Oke, saya buka dulu ya kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, untuk PBO sesuai dengan kontrak kuliahnya setelah UTS kita belajar tentang inheritance atau pewarisan. Jadi mungkin kata-kata inheritance atau pewarisan ini tidak benar-benar asing lagi ya, karena kita sudah pernah membahas sebelumnya itu tentang overriding dan overloading, di mana overriding itu adalah metode yang biasanya digunakan pada inheritance atau pewarisan. Dan juga beberapa enkapsulasi seperti protected itu juga digunakan di sifat OOP yang pewarisan atau inheritance ini. Jadi ini sekarang kita bahas tentang apa sih sebetulnya inheritance itu, lalu bagaimana implementasi konsep inheritance ini pada pemrograman objek untuk C++. Konsep inheritance seperti pada bahasa pemrograman berorientasi objek yang lain, jadi tidak hanya C++, tidak hanya C. Untuk PBO konsep inheritance ini ada di Java juga, ada di bahasa pemrograman yang lain juga sebetulnya ketika kita menerapkan PBO pada bahasa pemrograman tersebut. Jadi istilahnya untuk memudahkan inheritance atau pewarisan ini sebutannya adalah superclass, subclass, atau base class, dan kelas turunan, seperti itu sebutan lainnya. Jadi kalau tidak ada sebutan inheritance atau pewarisan, maka carilah kata-kata yang mirip seperti kelas induk atau kelas utama, kelas turunan atau kelas anak, child, parent, dan sebagainya. Kemudian, inheritance atau pewarisan memungkinkan variabel atau fungsi anggota dari suatu kelas diwariskan ke kelas lainnya. Kelas yang mewariskan disebut kelas dasar, sedangkan kelas yang diwarisi disebut kelas turunan. Salah satu keuntungan dari konsep inheritance atau pewarisan ini adalah membuat suatu blok program, kode program, itu menjadi dapat digunakan kembali dan tidak perlu dibuat berulang-ulang. Ya, salah satu konsepnya memang seperti itu ya, secara keseluruhan untuk PBO. Hal ini memungkinkan kalau misalnya ada blok kode yang pernah dibuat sebelumnya dan dipakai lagi pada kelas yang lain, maka bisa digunakan kembali, tidak perlu dibuat lagi dengan kode yang sama untuk meminimalisir memori, kemudian runtime, dan lain-lain. Konsep inheritance dalam membuat sebuah struktur atau hierarki kelas, karena kalau kita bicara masalah inheritance itu ada kelas induk atau kelas utama, kelas dasar, dan kelas turunannya atau kelas anaknya atau subkelasnya dalam kode program. Kelas yang akan diturunkan biasa disebut sebagai kelas induk, parent class, superclass, base class, sedangkan kelas yang menerima penurunan bisa disebut sebagai kelas anak, subclass, atau hair class, dan lain-lain. Jadi dicari saja kata-kata sinonim yang nanti mungkin muncul kalau tidak ada kata-kata inheritance atau pewarisan pada studi kasus yang sedang kalian kerjakan. Jadi seperti ini ya, karena kita punya kelas dasar atau kelas induk dan punya kelas turunan, maka kalau kita ibaratkan hierarki itu seperti ini ya, ini kelas utamanya, kemudian diturunkan kepada kelas turunannya, entah itu fungsi, metode, kelas, dan lain-lain. Cara membuat kelas turunan dari kelas induk seperti ini ya, sintaksnya. Kelas turunan, titik 2, spesifikasi akses. Spesifikasi akses ini public, protected, private, yang sudah kita pelajari di enkapsulasi. Kelas induk, kemudian dalam kurung
seperti biasa. Kode program apa yang dibutuhkan. Kemudian contohnya seperti ini adalah kelas induknya, kelas shape, kemudian public, dan seterusnya. Di sini ada public dan protected untuk enkapsulasinya. Kemudian untuk kelas turunannya, ini ada kelas rectangle, jadi shape-nya itu adalah rectangle, public shape. Jadi kelas rectangle ini public shape, kemudian public, dan seterusnya. Kontrol akses dalam inheritance, suatu kelas turunan atau kelas anak itu dapat mengakses semua member kelas induk atau kelas base-nya selama member tersebut tidak dideklarasikan dengan spesifikasi akses private. Jadi seperti pada konsep enkapsulasi, private artinya bisa diakses hanya pada kelas tersebut. Jadi kalau misalnya di set private, kelas base kelasnya, maka kelas anaknya itu tidak akan bisa mengakses kelas utamanya tadi, walaupun konsepnya inheritance ini kan pewarisan ya. Kalau misalnya dari induk turun ke anak, harusnya kan bisa diakses kalau anaknya minta tolong, misalnya ke ibunya atau mengambil apapun seperti itu. Nah, tapi kalau kita set private, tetap tidak berlaku. Jadi enkapsulasinya yang menghalangi kalau misalnya kelas anaknya itu ingin entah itu menggunakan fungsi, kelas, dan lain-lain pada kelas induknya. Suatu kelas turunan dapat diwarisi semua metode dari kelas induk dengan pengecualian. Jadi ada hal-hal yang tidak bisa ya kelas turunan itu mewarisi. Yang pertama adalah konstruktor, destruktor, copy konstruktor dari kelas induk, itu tidak bisa. Kemudian operator overloading dari kelas induk. Kemudian fungsi kelas dasar yang dideklarasikan sebagai friend function, kemudian member yang bersifat private. Contohnya seperti ini, ada lagi, tidak hanya single inheritance, jadi pewarisan itu tidak hanya sifatnya satu to satu, maksudnya one to one, tapi bisa multiple inheritance, jadi bisa banyak anak pada satu kelas induk yang sama. Seperti ini contohnya, kelas D, kelas A, kelas B, kelas C. Untuk sintaksnya seperti ini, mirip dengan yang single inheritance atau yang satu ya. Kelas turunan, titik 2, spesifikasi akses, kelas induk 1, spesifikasi akses, kelas induk 2, dan seterusnya. Jadi tergantung dari kelas anaknya ada berapa. Kemudian contoh ilustrasinya, kalau multiple inheritance seperti ini, jadi kita punya base kelasnya adalah manusia atau human misalkan, kemudian untuk kelas-kelas turunannya ada pekerja, worker, apapun ya pekerjanya, kemudian pelajar, pengusaha, dan lain-lain, kalau nanti ada lebih dari 3, ini termasuk salah satu contoh multiple inheritance. Jadi, apapun yang dimiliki oleh pekerja, pelajar, pengusaha, misalkan tangan, mulut, kaki, dan sebagainya, itu adalah mengambil dari kelas base kelasnya, yaitu manusia. Kira-kira seperti itu ilustrasinya. Kemudian kita masuk ke ilustrasi kalau misalnya kita mau membuat konsep inheritance dalam program. Ini seperti ini, kelas hewan, ini adalah kelas base-nya atau kelas induknya, ada indera, alat gerak, dan lain-lain. Ini tidak hanya 2 ini ya, tapi bisa yang lainnya juga. Kemudian ada 2 kelas turunannya, yaitu kelas burung dan kelas gajah, sama-sama hewan. Kelas burung, ada indera, alat gerak, kelas gajah, indera alat gerak, yang merupakan turunan dari kelas hewan. Jadi indera dan alat gerak diturunkan ke kelas burung sebagai kelas turunan, dan kelas gajah yang juga sebagai kelas turunan. Kemudian untuk kelas burung, pastinya punya anggota khusus. Jadi punya apa sih burung itu? Misalkan ada sayap, bisa terbang, kemudian terbangnya berkelompok, dan lain-lain. Nah, itu adalah ciri khas atau function
khasnya dari kelas burung, baik itu metode dan sebagainya. Kalau kelas burung, kelas gajah juga begitu, ada belalai, gading, kemudian di hutan misalkan atau di kebun binatang dan lain-lain. Nah, itu juga merupakan hal-hal yang unik atau yang khusus dari kelas gajah, walaupun sama-sama memiliki indera dan alat gerak seperti kelas burung yang merupakan hasil pewarisan dari kelas hewan atau kelas dasar. Kira-kira konsepnya begitu. Kemudian ini tadi penjelasannya dari yang sudah saya jelaskan tadi, kelas hewan, kelas dasar yang mewariskan anggotanya, yaitu indera, alat gerak, dan lain-lain kepada kelas burung dan kelas gajah, yang selanjutnya disebut kelas turunan. Anggota khusus, ini ya, kelas burung, contohnya ada sayap, terbang, kelas gajah ada belalai, gading. Bentuk penulisan pewarisan atau inheritance dalam codingan seperti ini ya. Tadi sebelumnya sudah saya cantumkan juga sintaks dasarnya seperti apa. Nah, ini juga sama. Nama kelas turunannya apa, titik 2, penentu pewarisan. Ini maksudnya adalah enkapsulasinya. Public, protected, private. Kemudian nama base kelasnya atau kelas induknya apa. Contohnya seperti ini ya. Tadi sudah saya jelaskan juga, kelas gajah, publik hewan, misalnya seperti itu. Ini adalah tabel penentu pewarisan berdasarkan hak aksesnya atau enkapsulasinya. Jadi setiap settingan, baik itu kelas induk dan kelas anak, itu hak aksesnya harus diperhatikan. Karena kalau salah menyeting enkapsulasinya, maka tidak akan bisa dipanggil oleh kelas anak jika membutuhkan sesuatu pada kelas induknya. Jadi penentuan enkapsulasi ini juga menjadi salah satu hal yang penting. Error kalau nanti di-compile, kalau salah setting, itu akan error. Dan kemudian kita bingung, ini errornya kenapa ya? Padahal semuanya sudah betul, misalnya seperti itu. Nah, coba dicek hak akses atau enkapsulasinya. Apakah sudah betul private, protected, public disetting untuk kelas induk dan kelas anaknya. Ini adalah tabel yang bisa membantu kita untuk penentu pewarisannya, misalkan private dulu, ini adalah enkapsulasi dasar ya, private, protected, dan public. Hak akses sebelumnya di kelas dasar, ini adalah base kelasnya, kalau kita setting private, protected, public. Penentu pewarisannya adalah private. Maka hak akses baru di kelas turunan, kalau private tadi sudah saya katakan, kalau di set private, tidak akan mungkin bisa diturunkan pada kelas turunan atau kelas anaknya. Maka ini hak akses baru di kelas turunan tidak bisa diwariskan kalau hak akses di kelas induknya adalah private. Kemudian kalau penentu pewarisannya adalah private, hak akses sebelumnya di kelas dasar adalah protected. Maka hak akses baru di kelas turunan atau di kelas anaknya adalah private. Begitu juga dengan public, kalau di set public pada kelas base-nya atau kelas induknya, maka ketika diturunkan ke kelas anak, maka hak aksesnya akan menjadi private. Begitu juga dengan protected, private tidak diwariskan, protected, protected tetap, public menjadi protected. Kemudian untuk public, private tidak diwariskan, karena kalau private pasti tidak akan bisa diturunkan, walaupun penentu pewarisan itu kita inginnya public, seperti itu. Kemudian protected, protected tetap, public, protected. Kira-kira begitu ya. Untuk protected dengan public ini memang hampir-hampir mirip ya, nanti kelihatannya ketika dieksekusi langsung pada compiler IDE-nya. Yang harus diperhatikan adalah yang penentu pewarisan yaitu private. Jadi harus hati-hati karena ketika di set private tidak diwariskan, protected public, maka hak akses anak itu adalah private. Pada pewarisan anggota kelas yang didefinisikan secara private tidak diwariskan, selain itu konstruktor dan destruktor seperti pengecualian tadi juga sudah disebutkan ya, juga tidak akan diwariskan. Konstruktor dan destruktor dari kelas induk atau kelas utama tidak akan diwariskan ke kelas anak. Nah, ini adalah ilustrasi private, protected, dan public. Ini saya buatkan contoh kalau misalnya kita punya A1, A2, A3, dan seterusnya, bagaimana nanti kondisinya ketika kita
U-nya kelas induk dan 3 kelas anak. Seperti apa hasilnya? Ini adalah ilustrasinya. Jadi semoga membantu ya dari tabel yang ini tadi. Kalau kita eksekusi akan seperti ini. Kelas A, private A1, protected A2, A3, public A, negasi A, ya kira-kira begitu. A4, kemudian kelas B, private A, jadi ini settingannya adalah kelas B, private A. Maka ketika private kita setting untuk kelas turunannya, B1 ini adalah anggota khusus dari kelas B, A2, A3, A4. Jadi yang akan masuk ke kelas private untuk kelas B, kelas turunan dari A adalah A2, A3, dan A4. Jadi protected dan public. A1 tidak akan turun ke anaknya karena di set private. Kemudian protected B2, public B3. Jadi kalau yang tidak ada warna ini artinya adalah anggota khusus dari kelas B tersebut. Begitu juga dengan kelas C, yang akan turun dari kelas A ke kelas C adalah A2, A3, A4 dalam enkapsulasi protected. Jadi A2, A3, dan A4. Protected dan public sama-sama menjadi protected kalau kita definisikan kelas C protected A. Begitu juga dengan kelas D public A, maka yang akan turun juga A2, A3, A4, yang enkapsulasinya adalah protected dan public. Jadi protected untuk A2, A3 sama ya, kemudian public A4. Nah, kira-kira ini adalah ilustrasi bagaimana kita menyeting kelas turunan dari kelas induk. Kemudian ini ada source code, ini ya kelas hewan. Tadi yang kelas hewan gajah dan burung. Ini adalah contoh kode programnya. Kelas hewan, private, public, kemudian kelas gajah, titik 2, public hewan. Kemudian kita set private, public. Ini yang saya sebut, ini ya, private, public. Bentar saya kasih annotate saja supaya terlihat. Ini ya, kelas hewan, ada private, ada public. Kelas gajah, public hewan, ini adalah kelas turunannya, bagaimana kita mendefinisikan. Kemudian ini private, ini public, kemudian ini konstruktor untuk kelas anak, kemudian ya ini void biasa ya, kemudian ini main-nya. Nah, bagaimana output program ini? Kira-kira ada yang bisa memberikan pendapat? Tidak perlu IDE ya, langsung saja dari analisis itu kira-kira hasilnya seperti apa? Apa yang kira-kira akan ditampilkan oleh potongan kode program ini? Cout-nya inheritance pada C++, gjh.info hewan, gjh.info gajah. Kira-kira apa yang akan ditampilkan oleh compiler C++-nya? Wah, Bu, izin berpendapat. Ya, silakan. Menurut saya error, Bu, karena ada private. Oke. Ini siapa yang sedang menjawab? Lukman. Oh, Lukman. Oke. Terima kasih, Lukman. Yang lain? Menurut Lukman, error. Yang lain? Izin berpendapat. Ya. Permisi Bu, izin berpendapat. Oh, ada dua ya. Oke, Kalau silakan. menurut saya tidak akan error. Nanti tampilannya info salah satu jenis hewan, terus akan di print nama, habitat, dan ciri khususnya. Oke. Sama, Bu. Sama persis. Siapa ini yang sedang berbicara? Asani Bu. Asani. Yang cewek? Saya Intan, Bu. Persis Oh, kayak Intan. Oke. bisa teroutput
info salah satu jenis hewan, nama gajah, habitat padang rumput gitu. Ciri khusus Oke. belalai. Oke. Oke, jadi terprint nama gajah, habitat padang rumput, ciri khusus belalai dan gading. Oke, kita lihat ya. Hasilnya ternyata error. Nanti bisa dicoba ya, nanti setelah kuliah bisa dicoba dipindahkan ke IDE-nya masing-masing, silakan dicoba. Kenapa error? Saya jelaskan. Kurang lebih sama seperti alasannya Lukman tadi. Hasil compile akan muncul kesalahan yang lebih kurang menyatakan bahwa variabel nama dan habitat, jadi di sini ya, ada nama dan habitat, ini kalau tidak terlihat ini dia. Ntar saya ini. Pada kelas induk hewan itu di set private. Tadi sesuai dengan tabel penentu pewarisan, anggota kelas private tidak pernah akan diwariskan ke kelas anaknya. Nah, yang bisa diwariskan hanya public void info hewan, info salah satu jenis hewan. Jadi, kalau ini kita jalankan, nama, habitat, ciri khusus, nama dan habitat tidak akan bisa dipanggil ketika main-nya ini dijalankan, dan main kan mengarah ke kelas anaknya, kemudian kelas anaknya manggil nama dan habitat supaya bisa ditampilkan. Di private oleh induknya. Dan tadi sesuai dengan konsepnya, kalau private, hak aksesnya private, hak akses baru di kelas turunannya tidak akan diwariskan. Jadi inilah gunanya saya buatkan tabel yang bisa kalian gunakan untuk membantu nanti membuat enkapsulasi pada kelas induk dan kelas anak. Inheritance ini bisa dikatakan dibanding enkapsulasi, overloading, dan sebagainya, ini akan sedikit challenging, di mana saya bilang challenging itu sebetulnya tidak susah ya kalau sudah tahu caranya, tapi memang akan butuh sedikit effort, usaha untuk memahami bagaimana perlakuan terhadap penentuan kelasnya, private, public, dan protected. Jadi memang tidak boleh ya semuanya, jarang sekali inheritance itu, karena namanya sifatnya saja inheritance, pewarisan ya dari kelas induk ke kelas anak, jarang sekali yang semuanya di set default public. Jadi memang harus ada perbedaan protected, public, dan private. Oleh sebab itu makanya ada sebelum inheritance ini kita belajar enkapsulasi kan, sudah saya jelaskan juga perbedaan antara private, public, dan protected. Jadi ini untuk mengatasi kesalahan pada program di atas, kita bisa mengganti keyword atau enkapsulasi private pada kelas hewan menjadi protected. Kalau protected bisa menjadi protected, bisa diakses oleh kelas anaknya. Jadi diganti menjadi seperti ini, protected titik 2, char nama, char habitat. Kemudian sekarang kalau di compile kembali akan muncul seperti yang dikatakan Asani dan Intan. Jadi memang ya kalau kita tulis ini kode di mana namanya IDE itu akan muncul bantuan error berwarna merah kalau misalnya untuk nama dan habitat itu tidak dikenali. Nah, tidak dikenalinya kenapa? Karena betul-betul kelas hewan akan melarang nama dan habitat itu dipakai walaupun oleh kelas anaknya. Kira-kira begitu. Jadi nanti ketika menggunakan IDE itu akan terlihat errornya. Ini adalah hasil ketika private diubah menjadi protected. Jadi ini adalah hasil compile ya pada IDE. Jadi nama, habitat, ciri khusus. Ya. Nah, seperti yang terlihat pada program yang sudah benar, jadi protected ya, kita ubah bukan private lagi. Variabel nama, habitat, fungsi info hewan tidak pernah dibuat pada kelas gajah, namun dapat dikenali oleh kelas gajah. Inilah konsep dari inheritance atau pewarisan. Keuntungan dari inheritance, seperti yang sudah saya sampaikan di slide pertama tadi, adalah reusable, jadi bisa dipakai. Kalau itu adalah kelas induk dan kelas anak, maka selama settingan keyword atau enkapsulasinya benar, maka bisa dipakai berulang-ulang. Tidak perlu capek-capek lagi kita sebagai programmer mengetik setiap kali kita punya kelas baru, padahal itu merupakan kelas turunan,
ketik lagi, ketik lagi, ketik lagi, ketik lagi. Jadi semacam duplikat kode yang sama, padahal kalau kita panggil saja satu kali dengan bantuan satu kali aja ya, satu kali yang sama itu bisa akan menampilkan hasil yang akurat dan sama pada kelas-kelas yang menggunakan fungsi tersebut. Kira-kira begitu. Makanya disebut inheritance ini bisa membantu untuk meminimalisir duplikasi kode karena bisa reusable tadi. Misalnya kita ingin membuat kelas burung, sama karena ini tadi contohnya gajah ya. Kalau kita buat kelas burung, sama, kita duplikasi saja. Maksudnya ini kita ubah menjadi ciri khas untuk kelas burung. Seperti mungkin kalau burung punya sayap, terbang di udara, dan sebagainya. Burung adalah hewan dan setiap hewan pasti memiliki nama atau sebutan dan juga habitat. Jadi disesuaikan ya dengan ini nanti ketika kalian mencoba untuk konsep inheritance, dan otomatis juga akan memunculkan keuntungan lain dalam hal keefektifan dan keefisienan dalam membuat program. Cara lain, jadi tidak hanya satu cara tadi untuk membuat inheritance atau konsep inheritance dalam OOP C++, tapi kita juga bisa, kalau kita ingin variabel nama dan habitat tetap bersifat private, jadi saya tidak ingin mengubah keyword-nya. Bagaimana cara saya tetap bisa memunculkan nama, habitat, dan lain-lain pada kelas gajah tadi? Bisa kita modifikasi sedikit kode program yang sebelumnya, agar bisa diakses oleh kelas anaknya. Dan tidak mengizinkan untuk diakses oleh kelas lain walaupun yang merupakan subkelasnya atau kelas turunan. Maka bisa kita modifikasi. Caranya adalah seperti ini. Jadi, kelas hewan, private, nama, habitat, public, konstruktor ya. Nah, ini adalah letak modifikasinya. Jadi, dari sini kita mendeklarasikan atau membuat satu line 15 ya, hewan, char, nm, char, hbt, habitat, nama dan habitat, pakai pointer ya, kembali ke konsepnya pointer, mungkin yang sudah lupa bisa diingat kembali tentang konsepnya pointer. Kemudian ini konstruktor ya, konstruktor kelas hewan nanti akan dijalankan dengan mengeksekusi ini. Kemudian ini ada hewan yang ada ini di depannya. Ya, seperti negasi ya. Ini tadi yang saya ilustrasikan pada tabel penentu pewarisan tadi, contohnya. Adalah bentuk untuk destruktor kelas hewan. Jadi, kemudian setelah kita definisikan konstruktor dan destruktornya, untuk membantu ya, supaya tidak perlu kita mengubah private. Walaupun sebetulnya ketika kita membuat kode tambahan seperti ini kan panjang ya, mendingan diganti aja ya dengan protected lebih cepat. Tapi kalau misalnya memang tidak mau, ada juga sebagian orang yang memilih untuk membuat seperti ini, itu juga tidak masalah sebetulnya, tergantung dari programmernya. Nah, di sini kita tambahkan void info hewan, cout info salah satu jenis hewan, nama, habitat. Kemudian untuk kelas turunannya tetap. Jadi kelas gajah, public hewan, private, public. Kemudian ini juga konstruktor yang hampir mirip dengan punyanya induknya. Hanya saja kalau induk kan punya hanya char, nama, habitat. Di sini juga cr_k, ciri khususnya. Karena kan untuk hewan ini tidak ada ciri khusus di dalamnya. Yang membuat anggota khusus untuk kelas gajah yang merupakan anak dari kelas hewan adalah ciri khususnya. Nah, ini adalah konstruktor kelas gajah nanti untuk dieksekusi oleh compilernya, ini juga destruktornya. Nah, ini juga sama ya, void info hewan ini untuk ciri khusus. Kemudian main-nya tidak ada beda. Nah, ini kalau dijalankan atau kita running programnya akan menghasilkan seperti ini. Jadi, tidak perlu mengganti private menjadi protected, tapi bisa diakali dengan membuatkan konstruktor dan destruktor pada kelas utama atau base class. Kemudian nanti di kelas turunan kita juga bisa buat konstruktor dan destruktor yang sama dengan penambahan anggota khusus seperti ilustrasi yang sudah saya sampaikan di depan tadi. Jadi kalau ada
anggota khusus atau hal-hal unik dari kelas anaknya bisa ditambahkan konstruktor dan destruktor tersebut. Jadi tidak harus sama plug dengan kelas induknya. Kemudian ini penjelasannya, jadi ini sudah saya buatkan juga ya, kenapa harus seperti itu. Jadi di sini ada potongan program di kode programnya tadi, gajah, GJH, gajah, padang rumput, belalai, dan gading. Ketika objek GJH, ini objek ya, diciptakan secara otomatis, konstruktor akan dijalankan. Lalu bagaimana urutannya? Seperti yang terlihat pada output program, konstruktor dari kelas dasar hewan yang sudah kita buat, dan pasti akan dijalankan terlebih dahulu, kemudian baru konstruktor dari kelas turunan akan juga dijalankan. Destruktor dari kelas turunan gajah dijalankan terlebih dahulu, kemudian baru destruktor dari kelas dasar hewan akan dijalankan. Jadi prinsipnya compiler di sini ya, prinsipnya compiler yang dijalankan maksudnya ketika kita running akan mengenali dulu yang induk atau yang anak. Kemudian ini konstruktor yang tadi ya di kelas anak ada NM, HBT, dan CR_K. Kemudian hewan, NM, HBT. Pernyataan hewan, NM, HBT, ini digunakan untuk melakukan inisialisasi terhadap variabel nama dan habitat pada kelas hewan, kelas induknya. Penginisialisasian terjadi ketika objek GJH diciptakan atau dibuat, tepatnya ketika konstruktor pada kelas hewan juga akan dijalankan. Inisialisasinya dilakukan dengan memanfaatkan nilai yang ditangkap atau yang didapatkan oleh variabel pada parameter fungsi, yaitu NM. Dalam hal ini, NM itu kan gajah ya. Kemudian HBT adalah padang rumput. Nah, CRK-nya nanti itu ya, belalai dan gading, seperti itu. Kemudian ini adalah contoh lain ketika kita membuat program OOP dengan konsep inheritance. Nah, kalau ini bangun ruang, ya kalau ini luas segitiga. Ini adalah luas segitiga ya, publik bangun datar, kotak dan segitiga. Kalau ini juga sama, kelas bangun datar, protected, public. Nah, ini yang harus diperhatikan ya, keywordnya atau enkapsulasinya. Kemudian kelas kotak yang merupakan kelas anak dari bangun datar, kelas segitiga juga kelas anak dari bangun datar. Kemudian ini main-nya. Jadi di sini kalau untuk kelas kotak ada public, kelas segitiga juga public. Kemudian untuk main tidak ada perbedaan ya dengan kita kemarin dari awal belajar PBO, tetap sama. Jadi memang fokusnya untuk inheritance itu adalah kelasnya, kelas turunan, kelas induk, atau base class, atau child class-nya, kira-kira begitu. Jadi di kelasnya ini yang perlu dipahami dan konsep dari enkapsulasi. Jadi kalau dijalankan ini tidak akan error karena protected, public, dan untuk kelas turunannya adalah public. Jadi semuanya ketika di running akan menghasilkan seperti ini, 12, 6, ini adalah kotak, ini adalah segitiga, yang 34, 34. Jadi tidak error seperti kasus yang sebelumnya. Kemudian seperti biasa, kita nonton video ya, untuk menambah pengetahuan tentang inheritance atau pewarisan. Programming related videos on my channel. So if that is something that is of interest to you, consider subscribing and give this video a thumbs up as well. And in this particular video, I want to talk about inheritance. So here I have my Visual Studio, and here I have some code that we have written in the previous tutorials of this course. So if you haven't watched those, make sure to watch them. The links are going to be in the description of this video. And now I'm going to go very quickly over the code that we have here. So I have created a class that is called YouTube channel, and that class has 4 private properties: name, owner name, subscribers count, and then published video titles. And then we have a couple of public methods as well.
we have a constructor, which just assigns, initializes these variables here. And then we have get info method that just writes out information, values that are stored inside these properties here. And then as well, we have subscribe and unsubscribe methods. Our subscribe method increases our subscribers counter, and then our unsubscribe method decreases that subscribers counter. But first we have to check if that subscribers count is greater than 0. So those would be subscribe and unsubscribe methods. And then we have this publish video method as well that just adds a new item, adds a new title to this published videos list. Okay, now what is going to happen if I want to create another type of YouTube channel, a specific type of YouTube channel, which is going to be, for example, cooking YouTube channel. So I should copy these properties, right? Well, that can be one approach, but the quicker and better approach is going to be to inherit this YouTube channel class. So let's do that. Let's create another type of channel. So let's create another class. Let's say class, and then let's call it cooking YouTube channel, like this. Okay. Now I have created a class that is called cooking YouTube channel. And in order to inherit this YouTube channel class, what I'm going to do is I'm going to put this column sign, and then I'm going to say public YouTube channel, like this. And in this way, my cooking YouTube channel is going to inherit my YouTube channel. And that means that my cooking YouTube channel is going to have everything that my YouTube channel has. Now, this public access modifier means that whatever is public in this class here, it is going to be public here as well. So in this derived class. And one very important thing is to know that this class is called base class. So the one that you inherit from, that is base class. And then the derived class is going to be this one here. So the one that inherits from the base class is called derived class. And in this particular situation, our cooking YouTube channel is derived class. Now, what is going to happen if I want to create, for example, an object of this cooking YouTube channel? So I'm going to say cooking YouTube channel, and let's call it YouTube channel, like this. Okay. Now, as you can see, it says that the default constructor of cooking YouTube channel cannot be referenced. Now, that is because we do not have a constructor for this class here. So let's create one. Let's create a constructor. So I'm going to copy this name and then add these parentheses. Okay. And now if I hover over this, it says that the constructor is inaccessible. So we still have an error, but we have a different error, which means that we are making progress. So because this constructor is inaccessible, I will have to make it public to make it accessible outside of this class here. So I'm going to say public. Okay. And now my constructor is going to be accessible. But there is another thing that we have to do, and that is going to be inside this constructor, we have to receive properties that we are going to initialize in our constructor. And those are going to be these two properties, name and owner name. So here I'm going to say that my constructor receives two properties. So string name and then string owner name. So the owner of that channel. And what I'm going to do when I receive these two properties, I'm not going to initialize them here in my constructor because I'm inheriting from a class that already knows how to construct, how to initialize these two particular properties. So I'm going to call the constructor of that class. So I'm going to call the constructor of this YouTube channel class. So here I'm going to put this column sign, and then I'm going to invoke its constructor. So I'm going to say YouTube channel, and then I will pass these two parameters here. So I'm going to say name and then owner name, like this. And now
our base class, our YouTube channel class, is going to construct to initialize actually the value of these two properties. And as you can see here, we have an error that asks us to pass these two values to our constructor. So we are going to pass two parameters. The first one is going to be the name of our channel. So let's say that that is going to be, for example, Amy's Kitchen, like this. And then owner is going to be girl named Amy. Let's put that here as well. Okay, now after I have created an object of this cooking YouTube channel, what I should be able to do is I should be able to access all of these public methods that my base class has. So all of these methods from my YouTube channel class should be available for my cooking YouTube channel. So here I'm going to say YouTube channel dot, and then as you can see, these are available. So get info, publish video, subscribe, unsubscribe. Let's write out info about my channel like this. And if I run it now, well, you can see that we have Amy's Kitchen channel. Owner is Amy. It has 0 subscribers and it has no videos as well. So let's publish a couple of videos for Amy's Kitchen channel. So here I'm going to say, okay, before this get info function, I'm going to say YouTube channel dot, and then let's say publish video of, for example, apple pie, like this. And then let's publish another video. Let's say, for example, chocolate cake, like this. And now if I run this program, as you can see, we have two videos. And let's as well say that people like these videos, so they decide to subscribe to Amy's Kitchen channel. So I'm going to say YouTube channel dot subscribe. So for example, 2 people decide to subscribe to her channel. And if I run my program again, you can see that now we have 2 subscribers as well. So we have been able to invoke all of these methods that are implemented in our base class. So here from the object of our derived class. So from the object of this derived class here. Now this derived class, this cooking YouTube channel, can have its own members, meaning things that are specific for this class only. So let's say, for example, that we want to create a method that is going to be called, for example, practice. So I'm going to say void practice, like this. And then what this method should do, it should just make our user that has this cooking YouTube channel, it should say that this user is practicing cooking and then learning new recipes and things like that. So I'm going to say cout like this, and then copy this part of the code because I don't want to make a typo, like this. So it says that our YouTube channel's user is practicing cooking, learning new recipes, and then experimenting with spices, because I guess that's something that you should do if you have a cooking YouTube channel. And let me add mline here as well, like this. So now if I decide to invoke this method is going to be available only for objects of this cooking YouTube channel. So I'm going to say YouTube channel, like this, and then let's say practice, like this. Now, let me very quickly change the name of this YouTube channel object because I want to create another object that is going to be of this YouTube channel type, and I want to call that YouTube channel. So here I'm going to say cooking YouTube channel, and I'm going to paste that name here, and then here, and here as well. Okay, now we have named this object cooking YouTube channel. And if I run this program, you can see that at the end, it says practicing cooking, learning new recipes, experimenting with spices. Now, as I already said, this practice method should be available only for the objects of this cooking YouTube channel class. So that means if I decide to create
an object of this class here, this base class, that class is not going to have this practice method. And let's prove that very quickly. So here I'm going to create an object of YouTube channel class type, and let's call that object YouTube channel. That's why I changed the name of this object like this. And let's say that that is going to be my channel, for example, Code Beauty, like this. And then let's say that owner is my name, Salvina. So now if I try to access this practice method on my YouTube channel, so I press dot, you can see that that method is not available for this base class. It is available only for this cooking YouTube channel class, because this practice is very specific method, meaning this Code Beauty channel, which is oriented to programming and IT, does not really benefit from learning recipes and experimenting with spices, practicing cooking and things like that. So this channel should probably have some other way of practicing because it is different type of channel. So I'm going to delete this code here. Okay, and let's repeat this one more time. So we have created a derived class, which is called Cooking YouTube Channel, and we have inherited everything that our YouTube channel class has by saying public and then the name of our base class. And this public access modifier is going to allow us to have whatever is public here, to have that public here as well. And then we have created a constructor for our cooking YouTube channel. And in that constructor, we receive two parameters, name and owner name. And since our base class constructor knows how to initialize those two, we have here invoked this base class constructor. And then here we have created as well a method that is called practice. And that method just says that our user is practicing cooking and he is learning new recipes and experimenting with spices. Now there's one more thing that I want to show you, and that is going to be to, let's create another object of this cooking YouTube channel, and that is going to be, let's say cooking YouTube channel 2, and let's call it John's Kitchen, like this, and owner is going to be, for example, John. Now, what is going to happen if I say, for example, that this second YouTube channel, so this cooking YouTube channel 2, John's YouTube channel, is practicing? I'm going to comment these two because I don't need them. And if I run my program now, you can see that it says 2 times, practicing cooking, learning new recipes, experimenting with spices, and then the same line here. So you cannot really differentiate between which one is Amy's channel and which one is John's channel. So in order to make that a bit more understandable, I'm going to add a property here. So here I want to add the name of the owner of this channel. So here I'm going to say, let me copy this property like this. So owner name, and then let's say that that owner is practicing cooking, learning new recipes, experimenting with spices, and so on. But as you can see, this property here is not accessible. It says that member owner name is inaccessible. And why is that the case? Why is it inaccessible? Because it is private. And if you remember, private members can be accessed only within that class. And then public members can be accessed from outside of that class. But what happens if you want to have, for example, a certain property to be accessible in the derived class? Now there is an access modifier for that as well. So that is going to be protected access modifier. So I'm going to say here protected like this. And then I'm going to move this owner name to my protected area like this. So now this owner name property should be accessible in derived classes as well. And as you can see, the error has disappeared. So now if I run my program, you can see that it says that Amy is practicing cooking, learning new recipes, and experimenting with spices.
And then this second line here says that John is practicing cooking and learning new recipes and experimenting with spices. So now we have made a difference. We have specified the name of our owner of the channel, and we can understand what the code is doing a bit. Understood what is inheritance and how it works in C++. And if you did, please like this video. Don't forget to subscribe to my channel and click that bell icon. Oke. Oke, jadi kesimpulannya tadi sudah lengkap sekali ya yang disampaikan oleh mbak-mbak yang di videonya. Jadi kesimpulannya untuk inheritance itu ada inheritance yang biasa atau bisa juga yang memiliki lebih dari satu anak atau turunan. Kemudian pemberian akses specifier atau keyword atau enkapsulasi pada daftar base class dalam mendirikan kelas turunannya nanti dapat berupa public, protected, atau private. Dan setiap efek akan berbeda, setiap keyword itu akan memberikan hasil yang berbeda terhadap kelas anaknya atau kelas turunan. Efeknya public inheritance sesuai nama pada access specifier-nya atau enkapsulasinya, yaitu kalau base class-nya public, pada kelas turunannya menggunakan public, maka akan membuat member dari base class yang memiliki sifat private, protected, dan public akan menjadi diri mereka sendiri pada kelas turunan tersebut. Kalau protected, kalau kita punya base class, kita punya kelas turunan, maka akan membuat member dari base class yang bersifat protected dan public menjadi bersifat protected pada kelas turunannya. Kemudian yang terakhir, private inheritance. Kalau kita punya kelas induk dan kelas anak, pakai private, maka member dari base class yang bersifat protected dan public menjadi bersifat private pada kelas turunannya, sesuai dengan tabel yang sudah saya buatkan di slide sebelumnya. Kira-kira begitu ya untuk inheritance ini. Lagi-lagi, kalau kita hanya mengetahui konsep, tentu akan sulit ya untuk ini seperti apa sih maksudnya public, protected, private ini. Nah, seperti biasa ya, ada latihan, cuma latihan untuk inheritance ini karena memang kalau dikerjakan langsung pada jam kuliah ini sepertinya tidak akan cukup waktunya, dan memang inheritance ini untuk sebagian orang akan butuh untuk dipahami atau dipelajari lebih lanjut. Jadi bukan sulit, tapi memang bagaimana penggunaan yang tadi saya katakan ya, bagaimana penggunaan access specifier-nya itu terhadap kelas turunan dan kelas induk itu yang harus dipahami dulu. Jadi dari latihannya ini silahkan kerjakan soal, atau bukan soal sih, problem atau permasalahan yang ada pada blok ini. Nah, sebetulnya bloknya ini sudah menyelesaikan dengan bahasa Java. Tapi karena kita belajar C atau C++ ya yang kita pakai. Nah, silahkan buka webnya, kemudian lihat permasalahannya, kemudian coba implementasikan konsep inheritance yang ada pada permasalahan di web ini ke dalam bentuk C atau C++. Kalau butuh bantuan, sebetulnya bisa mengintip codingan Java-nya, tinggal nanti memindahkan ke C++. Tapi kalau kita mau bisa atau belajar kan tentunya kita buat dulu sendiri, kemudian nanti bisa melihat atau komparasi dengan hasil yang sudah dibuatkan oleh blok ini dalam bentuk Java. Jadi intinya seperti ini, ada pegawai, dosen, dan non-dosen. Jadi ini adalah kelas induknya, base class-nya, ini adalah kelas anaknya, dosen, non-dosen. Kemudian ini untuk setiap tipe datanya ya, string, integer, dan sebagainya. Kemudian hitung usia, gaji pokok, tunjangan pegawai, tunjangan fungsional, total gaji, dan sebagainya. Jadi ini silahkan dibuatkan ke dalam bentuk kode program yang utuh dengan prinsip inheritance atau pewarisan. Mungkin kita buka ya soalnya apa. Kemarin saya masukkan ke slide, tapi soalnya terlalu panjang. Bentar, kita buka di webnya.
Ini studi kasusnya. Ya, studi kasus perguruan tinggi X terdapat dua jenis pegawai, yaitu tenaga pendidik atau dosen dan tenaga kependidikan atau non-dosen. Secara umum, atribut datanya ini. Kemudian, adapun khusus untuk pegawai dosen, ada tambahan atribut yaitu NIDN, nomor induk dosen nasional yang sifatnya wajib. Ini termasuk anggota khusus kalau dari slide materi tadi. Kemudian selanjutnya, secara umum semua pegawai di PTX tersebut akan mendapatkan gaji pokok, ketentuannya seperti ini. Kemudian selain gaji pokok dapat tunjangan pegawai seperti ini. Kemudian tunjangan fungsional ini. Kemudian beberapa komponen gaji, total gajinya seperti ini untuk dosen dan non-dosen yang termasuk anak dari kelas pegawai. Kemudian buatlah program untuk menghitung setiap komponen gaji dan gaji total yang diterima setiap pegawai di PTX tersebut. Jadi ini ya, UML-nya atau Unified Modeling Language untuk studi kasus tersebut. Ya, untuk struktur kelasnya seperti ini. Jadi dari sini bisa nanti membantu untuk apa saja sih yang dibutuhkan pada kode program yang akan kita buat dengan implementasi konsep inheritance tersebut. Ini sebetulnya sudah sudah ada juga codingannya, jadi nanti bisa komparasi juga seandainya sudah selesai kalian membuat versi kalian dengan C++, jadi nanti tinggal melihat bagaimana logika dari si pemilik website atau blog ini, kira-kira begitu. Nah, ini juga sudah ada beberapa bantuan yang diberikan menggunakan metode apa, kemudian overriding, karena inheritance kan pakai overriding, kita kembalikan dulu ke materi sebelum UTS, ada overloading dan overriding. Untuk overriding akan dipakai pada inheritance atau pewarisan yang kita pelajari pada minggu ini. Jadi ini nanti silahkan dibaca, masuk ke websitenya, kemudian dibaca studi kasus lengkapnya. Kemudian silahkan setiap mahasiswa mencoba menyelesaikan dengan konsep inheritance di IDE-nya masing-masing. Kira-kira begitu untuk pertemuan minggu ini. Jadi tidak saya minta untuk mengerjakan langsung ya di kelas sore ini. Jadi saya berikan waktu, silahkan nanti dikumpulkan di e-learning hari Senin depan sebelum hari Selasa kembali. Kemudian untuk minggu depan kita masuk ke materi polymorphism atau polimorfisme. Jadi ini merupakan konsep terakhir kalau saya tidak salah untuk PBO yang menjadi ciri khas dari PBO, enkapsulasi, kelas objek, kemudian overloading, overriding sudah, kemudian inheritance, dan ini yang terakhir adalah polymorphism. Jadi nanti yang lain, sisa-sisanya itu adalah hal-hal pendukung untuk konsep pemrograman berorientasi objek. Kira-kira begitu. Dan ini saya juga sedang mengusahakan ke PJMK, yaitu Bu Dini ya, sebagai penanggung jawab mata kuliahnya, yang saya kepikiran untuk membuat final project untuk kelas PBO ini. Kenapa begitu? Karena sebetulnya PBO ini masih banyak yang bisa dieksplor. Yang pertama, untuk PBO ini tidak hanya coding layar hitam seperti yang biasanya kita lakukan, tapi sebetulnya juga bisa menampilkan tampilan, ada UI-nya atau user interface-nya, itu bisa, dan ada aplikasinya. Jadi lebih aplikatif PBO-nya dengan bantuan aplikasi tersebut yang sudah memiliki UI. Dan PBO ini sebetulnya tidak hanya menyelesaikan masalah-masalah seperti ini ya, tapi juga bisa kita gunakan untuk membuat form seperti misalnya form login, form registrasi, dan sebagainya yang biasanya digunakan ketika kita membuat sistem informasi dalam bahasa PHP atau HTML dan lain-lain atau Laravel begitu ya. Tapi PBO ini sebetulnya juga bisa. Nah, ini sekarang saya sedang proses minta izin apakah boleh dari PJMK memberikan tambahan pengetahuan berupa project per kelompok ya, tidak mungkin project individu,
agar kalian itu bisa tahu lebih tahu ya manfaatnya PBO ini selain untuk coding layar hitam seperti compiler yang biasanya kalian lakukan, itu sebetulnya juga bisa dalam bentuk tampilan user interface dan membuat form dengan menggunakan bahasa C++ dan konsep PBO. Jadi lebih terlihat. Semoga dibolehkan oleh PJMK-nya. Jadi kalau dibolehkan mungkin nanti minggu depan kita mulai, tapi kalau misalnya tidak diizinkan ya sudah, berarti kalau kalian mau mengeksplor silahkan cari saja di Google atau di YouTube, tergantung ya mau membaca atau menonton. Sebentar, saya lupa kata kuncinya. Build C++, GUI, login, and registration. Jadi salah satu kata kuncinya seperti itu. Jadi C++ GUI. Jadi itu adalah salah satu bentuk aplikatif dari konsep PBO C++. Kira-kira begitu. Itu yang bisa saya sampaikan dulu di minggu ini. Ya, ada yang mau ditanyakan? Saya izin bertanya mungkin Bu, Silahkan. bisa dikembalikan ke slide yang tentang tabel akses penurunan itu Bu. Yang mana ini atau ini? Ya, yang ini dulu Bu, mungkin kan yang penentu pewarisan publik, terus hak akses sebelumnya di kelas dasarnya publik, itu nanti di kelas turunannya menjadi protected. Nah, tapi kalau yang di tabel yang satunya, bisa mungkin dilihat ke satunya. Nah, yang ini kan ada yang A4 itu Bu, dari kelas induknya A4-nya di public, tapi pas digunakan sebagai penentu pewarisannya public A, itu di kelas D-nya menjadi public juga Bu. Kalau yang satunya kan Iya. Oke, berarti saya salah mengetik. Oke. Nanti silahkan dicoba juga ya, secara personal, bagaimana fungsi dari public ini. Public ke kelas turunan itu seperti apa hasilnya. Yang saya sejauh yang saya coba, memang seperti ini ya, tabelnya yang jadi acuan ini. Jadi ini sepertinya saya keliru kemarin meletakkan. Jadi memang harusnya seperti ini ya, protected. Oke, terima kasih. Siapa tadi yang bertanya? Zaki Mubarak. Oh, Zaki. Oke, terima kasih Zaki. Nanti bisa dicoba juga ya untuk yang public protected ini, yang public, kemudian hak aksesnya public, kemudian hak akses turunannya itu jadi protected, gitu. Oke. Ini saya mencoba untuk memberikan ilustrasi. Jadi ini adalah ilustrasi yang sama seperti ini juga ya, sudah tercantum di contoh-contoh yang saya berikan. Bagaimana kalau kita tidak ingin mengubah private menjadi protected, misalkan caranya konstruktor destruktornya harus diapakan, pakai pointer dan sebagainya, itu juga sudah
ada di slide PPT. Oke, terima kasih koreksinya Zaki. Nanti bisa dicoba ya, yang lain juga tidak hanya Zaki, yang lain juga bisa mencoba mengenai tabel penentu pewarisan ini. Jadi nanti silahkan dicoba masing-masing ketika kelas induknya private, protected, public, bagaimana dengan kelas turunannya? Apakah kalau di set private menjadi tidak bisa diwariskan, betul, atau protected menjadi private ketika private, kalau public menjadi private itu betul. Jadi silakan nanti di cross check. Ini saya dapatkan dari referensi sumber, tentunya buku referensi yang kita pakai untuk PBO dan hasil beberapa project dengan project saya yang menggunakan bahasa C++ sebelumnya ketika entah itu dulu waktu S1, S2, kuliah, tugas final project dan sebagainya, itu seingat saya seperti ini ketentuannya, didukung dengan referensi yang saya gunakan untuk PBO yang tercantum di kontrak kuliah. Kira-kira begitu. Nanti kalau ada perubahan kalian temukan ketika kalian mencoba-coba, terutama mencoba latihan atau mencoba ini ya, contoh-contoh ini mau kalian pindahkan ke IDE-nya kalian untuk melatih konsep dari inheritance juga silahkan nanti bisa dicoba mengganti private protected public, nanti bisa ya, bisa ketahuan skema atau tabel ini betul atau masih ada kesalahan. Kalau nanti kalian temukan kesalahan, bisa kita diskusikan ya, mungkin minggu depan, karena hari Senin kan sudah dikumpulkan nih latihannya, berarti kan paling tidak kalian sudah membaca kembali materi tentang inheritance untuk bisa mencoba latihan yang ada di slide 26 ini. Kira-kira begitu ya. Oke, yang lain ada pertanyaan selain dari Zaki atau mau mengoreksi? Yang lainnya mungkin ada yang saya salah meletakkan juga. Masih ada pertanyaan atau komentar? Atau kita bisa sudahi kelas PWO-nya untuk minggu ini? Sudah tidak ada sih, Bu. Oke. Oke, kalau sudah tidak ada, silahkan ya dicoba latihannya individu. Jadi silahkan semuanya mencoba untuk bisa tahu mengenai konsep inheritance ini seperti apa gitu. Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, kita ketemu lagi hari Selasa minggu depan seperti biasa dengan topik polimorfisme. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri ya kelasnya. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Selamat sore.